Tolong sebutkan nama ibunya Nabi Adam Pak Kiai. Lah iki. Ini gitu. Ngaji tapi temanya gaduh-gaduh seperti ini sulitnya luar biasa kalau belum mutolaah sebelumnya. Jadi kalau nggak menguasai wawasan secara kiri kanannya ya maka akan bingung jawabnya. Pak Nurhadi, ibunya Nabi Adam itu namanya adalah Siti Anisa, Ummu Adam. Siti Anisa atau Sayyidati Anisa Umi Adam. Ini nggak pasti loh, nggak pasti. Ini menurut pendapat saya. Karena Nabi Adam itu dilahirkan di daerah Sumeria, Mesopotamia, dekat dengan Sungai Furat atau Eufrat. Apakah begitu maknanya? Wah, kalau seperti ini Gus Zaini dan Gus Sani Uye jelas kalah berdebat dengan Kiai Nur Ihya. Karena mereka tidak memiliki komponen perangkat yang dimiliki oleh Kiai Nur Ihya. Pertama, Gus Sani itu ketika mengkritik Kiai Nur Ihya hanya membawakan beberapa referensi. Salah satunya Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurtubi dari tafsir sana. Sedangkan Kiai Nur Ihya ini sudah ngaji gado-gado. Lah Gus Zaini dan Gus Sani Uye ini belum, tidak belajar secara gado-gado. Belajar secara torikoh yang sudah diajarkan masyayikh. Itu pertama. Jelas ini timpang tindih ini teman-teman ya. Alasan kedua menurut saya adalah Gus Sani Uye ini tidak memiliki kata-kata menurut saya. Jadi Gus Sani Uye ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dan juga Imam Qurtubi. Berbeda dengan Kiai Nur Ihya. Kalau Kiai Nur Ihya sudah mengatakan ini belum pasti dan ini menurut saya, wah jelas kalah Gus Sani Uye. Jadi seperti itu teman-teman ya. Saya menyimak dari penjelasan channelnya Gus Sani Uye ya jelas kalah, tidak sebanding dengan Kiai Nur Ihya. Nah dari ini teman-teman ya, saya jadi teringat pelajaran usul fikih dulu itu. Di kelas sanawi di pondok kami dulu belajar itu ada kitab yang dipelajari. Nah, ketika membahas usul fikih ada pembahasan tentang kebodohan teman-temannya. Saya bacakan di sini wa ta'rifu asyamilul qismaini ayyuqala. Takrif yang mencakup pada dua pembagian itu adalah al-jahlu intifa'ul ilmi bil maksud. Kebodohan itu adalah ketidaktahuan seseorang terhadap ilmu yang dikehendaki, ilmu yang sedang dibahas. Maksudnya ilmu yang sedang dibahas itu apa teman-teman? Ma min sya'nihi ayyuqsoda fayudroka. Maksudnya adalah ketidaktahuan seseorang tentang sesuatu yang umumnya itu diketahui oleh orang-orang. Misal tak kasih contoh begini ya. Kopi itu pahit rasanya. Nah, seseorang yang tidak mengetahui tentang rasa kopi, bahwa kopi ini pahit, ini namanya bodoh teman-temannya. Ini namanya bodoh. Artinya jahlu, tidak tahu begitu. Karena kopi ini umumnya diketahui oleh orang, termasuk dari kategori ma min sya'nihi ayyuqsoda fayudroka. Sesuatu yang biasa itu dipelajari, yang biasa diteliti, kemudian diketahui hakikat perkaranya. Nah, orang bodoh ini imma bi alam yudrikhu aslan fahuwa al-basit. Ada kalanya orang ini belum tahu sama sekali tentang yang dipelajari. Misalnya tadi saya kasih contoh kopi. Nah, orang ini belum tahu sama sekali rasanya kopi. Kalau kopi itu pahit, maka ini namanya jahal basit. Au bi ayudrikahu, atau orang ini sudah mencoba untuk mengetahui, mempelajari. Ternyata kesimpulan yang ia dapat ayyudrikahu ala khilafi ma huwa alaihi fil waqi'. Dia kemudian mendapat kesimpulan tapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, ini kalau tak kasih contoh teman-teman ya. Misalnya Nabi Adam itu sudah populer, baik itu di kalangan akademisi, di kalangan cendekiawan muslim, di kalangan ulama, atau di kalangan orang awam, bahwa Nabi Adam ini tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu. Nah, terus ada orang yang mencoba untuk meneliti. Dia kan tidak tahu bahwa Nabi Adam ini tidak punya ibu, tidak punya ayah. Meneliti kemudian mendapatkan kesimpulan. Kesimpulan itu ala khilafi ma
bilwaqi'. Jadi dia mendapatkan kesimpulan tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, gitu ya. Dia memiliki kesimpulan tapi tidak sesuai dengan kenyataan, dan itu yang diyakini bahwa kesimpulan dia yang benar. Maka ini namanya apa? Wa huwa al-murakkab. Ini namanya jahil murakkab, jahil kebodohan yang berkuadrat. Satu, kenapa kok dikatakan jahil murakkab atau kebodohan kuadrat? Wa yusama murakkaban li'anna fihi jahlaini. Karena pada diri seseorang ini ada dua kebodohan. Apa? Jahlan bil madrok, yaitu tidak mengetahui hakikat aslinya. Kemudian wa jahlan bi annahu jahilun. Kemudian dia dikatakan bodoh karena dia tidak mengetahui kalau dirinya bodoh. Jadi yang pertama, dikatakan bodoh karena dia tidak mengetahui hakikat aslinya. Yang kedua, dia tidak mengetahui bahwa dirinya tidak tahu. Ini makanya dikatakan jahil murakkab. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Kalau saya contoh sederhanakan seperti kopi tadi. Dia tidak tahu bahwa kopi ini rasanya pahit. Itu kan sudah kebodohan itu. Dan dia masih yakin bahwa kopi ini tidak pahit. Berarti kan dia tidak mengetahui bahwa dirinya bodoh. Dia tidak mengetahui bahwa dirinya tidak tahu bahwa kopi itu pahit. Nah, ini namanya jahil murakkab, kebodohan yang berkuadrat. Dan Sani Uye dan Ghuzaini, saya rasa ketika melawan atau mengcounter pendapatnya Ki Nur Ihya, jelas kalah. Kenapa saya katakan kalah? Karena tadi Sani Uye dan Ghuzaini itu berpendapat sesuai dengan apa yang diajarkan masyayikh melalui kitab-kitab para ulama. Sedangkan Ki Nur Ihya ini sudah belajar ala gado-gado, ala kanan kiri harus bisa, depan belakang main. Kemudian di terakhir itu mengatakan ini menurut saya. Ya repot kalau seperti ini, teman-teman. Kalau mau berdebat, kalau mau adu argumen menurut saya, ini repot. Yang jelas Ghuzaini dan juga Sani Uye tidak akan mampu melawan Ki Nur Ihya kalau masih menggunakan pendapat menurut saya. Dan jangan-jangan begini, teman-teman. Karena nama dari ibu Nabi Adam itu menurut Ki Nur Ihya itu adalah Sayyidah Anisa. Saya malah menduga nanti ayahnya Nabi Adam itu namanya Sayyid Rijal, begitu loh. Jadi kan kalau ibunya namanya Sayyidah Anisa, saya menyangka jawaban Ki Nur Ihya ketika ditanyakan tentang ayahnya, maka jawabannya apa? Sayyid Rijal, kan begitu, teman-teman. Karena menurut saya, gitu loh. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab.